kok hambanya Pak Muhammad Yosua ini hebat ini. Ini hebat juga ini. Hanya Tuhan yang hebat. Nanti Pak Yosua juga mau kesaksian ini biar menjadi berkat bagi amin. Oh, ya. Kapan waktunya? Bagi banyak orang di mana-mana. Panggilan hambanya ini hebat nih. Sejak saya masuk channel banyak yang bertobat. Amin. Iya, dan juga banyak channel ini Pak Yosua. Banyak yang bertobat, terus banyak juga yang kebakaran jenggot, Pak. Maaf. Ya, itu pasti ada seperti itu. Bagi saya tidak takut buat Kristus. Mati buat saya oke. Amin. Hidup adalah Kristus, mati untung nih Pak. Mati adalah keuntungan. Saya bilang saya nggak akan takut. Saya bilang, saya sempat diteror sama orang, Pak, umur Bapak tinggal 2 menit. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Berarti saya mau ke surga dong, saya. Saya tunggu-tunggu sampai sekarang belum. Sampai di telepon, Pak, jam macam-macam ya. Umur Bapak tinggal 2 menit lagi, Pak. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Alhamdulillah. Saya bilang. Saya mau langsung ke surga dong, saya bilang kalau gitu. Itu sampai saya diteror begitu, Pak. Tapi saya nggak akan gentar. Karena saya ngalamin yang namanya teror itu saya alami. Saya memberitakan kabar kebenaran, memenangkan jiwa dari pondok pesantren, saya pelayanan. Pondok pesantren, menyebarkan kabar kebenaran. Tantangan pasti ada, ancaman pasti ada, tapi saya nggak pernah gentar. Kenapa? Saya hidup bertobat, dipanggil Tuhan Yesus untuk memenangkan jiwa. Amin. Itu tujuan saya, untuk memenangkan jiwa. Banyak. Nanti kalau saya diizinkan kesaksian, saya akan pertampilkan foto-foto kiai yang saya baptis. Tampilkan aja, Bro. Dengan sukacita. Biar nanti Habib Rici kebakaran jenggot ya. Iya, luar biasa hambanya. Mantap. Ya, baru kemarin saya baptis Ustadz Bustomi dari Madura. Baru kemarin. Oh iya. Saya baptis dia, saya baptis istrinya, saya baptis lagi anaknya 3. Dan sekarang santrinya itu belajar kitab Injil. Puji Tuhan. Belum lama, belum ada sebulan. Dia lihat itu kesaksian saya menjelaskan tentang Nabi Muhammad berdosa. Saya jelaskan itu. Saya jelaskan di Al-Quran bahwa Muhammad itu nggak bisa menyelamatkan. Saya bilang, yang bisa menyelamatkan hanya Yesus. Di situ iman digoyang. Jam 2 malam telepon saya, Pak, bisa gak ada waktu 15 menit? Saya bilang, nih jam 2 malam, saya bilang. Terus ada apa? Ini saya Ustadz Bustomi, Pak. Saya guru agama Islam punya. Bapak menjelaskan seperti itu. Apa betul ayatnya, Pak? Buka aja ayatnya, 48 Al-Fatihah 2. Dibuka mulai, iya Pak. Muhammad itu benar berdosa, tapi kalau saya menyembah orang yang berdosa, saya masuk surga neraka. Ya pikirin aja, saya bilang. Pemimpin yang berdosa, contohnya kalau kita bergaul dengan orang penjual minyak wangi, pasti kita wangi kan? Ya. Nah, kalau kita bergaul dengan perampok, pasti jadi rampok kan? Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang memberikan keselamatan, pasti kita selamat. Nah, kalau Anda bergaul dengan Mr. M, dia berdosa, ikut dosa apa enggak Anda? Iya juga Pak, katanya saya pasti berdosa. Iya, sekarang ente mau gimana? Oke Pak, kasih waktu 1 minggu lagi. 1 minggu dia ngebel saya, DWA saya. Pak, saya ingin menyerahkan diri, terima Yesus. Waduh, saya kan kaget. Gimana nih Pak? Bapak bisa ke sini Pak, ke Madura. Waduh, saya bilang, saya kalau untuk ke sana takutnya malah saya jebakan kan. Sekarang gini aja Pak Ustadz, untuk membuktikan bahwa Pak Ustadz itu benar-benar bagaimana kalau kita ketemu di Salatiga aja. Saya bilang, ketalah ketemu di Salatiga. Pak, saya sudah ketemu Bapak di Salatiga. Sekarang saya minta Bapak ketemu saya. Nah, saya kan saya pengalaman gini Pak. Oke Pak, kalau Bapak benar-benar mau terima Yesus, buat surat pernyataan. Bapak tulis dengan tulisan tangan, pakai matre, dan saksi 2 orang. Takutnya apa? Takutnya dianggap mengkristenkan kan? Iya. Takutnya dianggap mengkristenkan. Saya Bapak buat pernyataan. Dibuat pernyataan. Masih ada fotokopiannya. Saya pegang.
Bukan hanya fotokopi, tapi aslinya juga ada. Dia pegang fotokopiannya. Dia buat pernyataan bahwa saya akan terima Yesus, tidak ada paksaan dari siapapun juga, termasuk dari pendeta Yosua Muhammad Yasin. Udah, oke. Saksi teman saya. Udah, kan kuat. Karena jangan that's matre. Jadi kalau ada apa-apa nih, lihat. Gitu loh. Sampai sekarang puji Tuhan, belum ada sebulan. Sampai sekarang puji Tuhan. Mantap. Ini santri lagi dibimbing Alkitab Injil. Dimuridkan siapa? Ini selama ini masih dalam naungan saya. Saya belum berani lepas dia untuk ke yang lain. Kenapa? Karena takutnya gini. Dia takutnya ya bukan berarti saya nggak boleh dengan yang lain, silahkan kalau iman dia sudah mantep. Nah, saya mau saya bimbing dia jangan kesaksian dulu. Karena kayak pendeta yang maaf kata, yang katanya pemburu hantu, maaf saya nggak sebutin namanya ya kan? Oh iya. Emang ada? Ya itu pendeta. Aku pemburu hantu, tapi kesaksian di sana jemaat saya kena tipu sama dia. Nah, saya akan expose dia kalau imannya dia sudah kuat. Balik lagi dia pemburu hantu itu. Iya. Dia balik lagi kata ke Islam, Kristen. Aduh Tuhan, saya bilang, ini orang mencari apa? Saya bilang, kalau cari ikut Yesus dengan benar, gitu kan? Maka Tuhan akan berkati. Makanya Ustadz Bustami ini, saya bimbing dia, saya bina dia supaya iman dia kuat. Kalau iman dia kuat, baru Anda bersaksi. Kenapa? Takutnya dia nggak kuat kan repot, Pak. Maka saya lagi dalam bimbingan. Ada banyak ustadz yang sudah saya layani dari tahun 2013 sampai sekarang. Saya pelayanan ke pondok pesantren, saya pelayanan ke masjid, sudah banyak yang bertobat ustadz. Dan saya punya pelayanan gerakan bawah tanah namanya. Gerakan bawah tanah itu artinya saya bisa masuk ke pondok dengan saya pakaian muslim. Gitu. Nah, saya bawa Alkitab bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab kan mereka taunya saya baca Quran. Gitu. Karena saya pernah masuk ke masjid. Saya masuk ke masjid, saya bawa kitab bahasa Arab, saya lagi baca. Loh, Bapak kenapa ngaji di luar? Lagi baca kitab saya. Dibilang lagi ngaji. Karena mereka nggak ngerti. Nggak tahu artinya ya. Loh, kenapa ngaji? Kenapa Bapak lagi ngaji di luar, nggak masuk aja ke masjid? Oh ya sudah, alhamdulillah kalau saya belum masuk ke masjid, ya ada sama masjid. Nah, Ustaz tanya, itu apa Pak? Ini Alkitab Pak. Alkitab apa? Ya kan di Al-Quran mengatakan orang-orang yang beriman, kamu tidak dipandang beragama kalau kamu tidak beriman kepada kitab Allah. Ini kitab Allah Pak. Apa itu Pak? Ya Bapak, kitab Allah apa aja Pak? Injil nggak disebut sama dia. Pak, kurang satu. Loh, apa? Ada Jabur Injil. Pak, kurang satu Pak. Kenapa Bapak nggak sebut kitab Injil? Oh, haram bagi saya loh. Saya bilang, ada gak dalilnya haram baca kitab Injil? Saya bilang, ada gak dalil dan hadisnya baca kitab Injil itu haram Pak? Tolong buktikan Pak Ustadz. Ini yang saya pegang Injil loh. Itu kalau bukan pimpinan Roh Kudus saya gak berani masuk situ. Masa iya Injil Pak? Masa Injil Pak? Ya gini gak kitab Injil bahasa Arab Pak. Bapak cuma sebutkan Al-Quran, tapi Injil Bapak nggak sebutkan. Itu bukan termasuk kitab Injil, juga termasuk kitab Allah Pak. Saya bilang, hai orang yang beriman, kamu tidak dipandang beragama kalau kamu tidak beriman kepada kitab Allah. Nah sekarang kalau Bapak hanya beriman kepada Al-Quran, Injil tidak beriman, itu bukan orang yang beragama. Akhirnya udah kan dialog ke situ, saya diusir, besoknya datang lagi saya. 2 kali saya datang. Tetap datang. Puji Tuhan, datang saya nggak akan mundur, saya bilang. Puji Tuhan sekarang akrab, sudah bertaubat ya. Iya. Yesus. Nah iya, kan saya bilang sama dia. Sekarang ada gak dalil Al-Quran atau hadisnya umat Islam diharamkan untuk baca kitab Injil? Mereka nggak bisa berani buktikan, karena itu kitab Allah harus dibaca sama mereka. Bukan hanya Al-Quran aja kan? Nah, semua kitab Allah harus dibaca. Dia nggak berani buktikan, ya udahlah. Udah. Oke Pak Pendeta, salam kenal Pak Pendeta ya. Ya. Oke, Pak Pendeta. Kita baru kenal di Facebook ya. Kalau atas. Pastor Yosua Muhammad Yasin ini sudah melanglang buana di channel-channel.
Di channelnya Pak Yusuf dulu juga sudah beberapa kali. Oh gitu ya? Oke, Ya, mantap. saya sekali. Oke, kawan